Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Siva Ifadatunisa. Saya dari Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Berjan Projo pada Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 2. Dan kali ini saya akan membuat video untuk melengkapi tugas mata kuliah saya pada mata kuliah Usul Fikih yang diampu oleh dosen Bapak Ahmad Nur Sobah. Dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai istisan. Dan tentunya sebelum kalian lebih lanjut melihat video ini, jangan lupa subscribe dulu dan share, jangan lupa, apalagi komen dan like itu jangan sampai lupa. Sebelumnya saya mau meminta maaf terlebih dahulu kalau nanti pada pertengahan atau video selanjutnya ini ada beberapa kesalahan, karena mungkin ini adalah pertama kali saya membuat video seformal ini, jadi mohon dimaklumi. Dan kita mulai saja. Ini dari mata kuliah Usul Fikih dengan berjudul Istihsan. Nah, yang pertama itu ada pengertian istihsan. Secara etimologi, istihsan menurut bahasa ialah menganggap baik sesuatu. Sedangkan menurut istilah usul fikih, ulama usul, ialah berpindah seorang mujtahid dari tuntutan kias jali kepada kias kafi, atau dari hukum kuli kepada hukum pengecualian, karena ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalnya dan dimenangkan baginya perpindahan ini. Istihsan secara bahasa yaitu juga dapat dikatakan sebagai apapun yang baik dari sesuatu. Itu kata bentukan dari mushtaq dari Al-Hasan. Nah, yang selanjutnya itu pengertian istihsan secara terminologi. Nah, secara terminologi istihsan dari Al-Hasan Al-Qurhi Al-Hanafi, yaitu salah seorang ulama usul, memberikan pendapat tentang istihsan adalah perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain karena adanya suatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan. Terus ada juga istilah istihsan adalah berpindahnya di sesuatu hukum yang sudah diberikan kepada sebandingnya ke hukum lain lantaran adanya suatu sebab yang dipandang lebih kuat atau lebih baik. Dari penjelasan tadi kita dapat simpulkan bahwa istihsan yaitu ketika seorang mujtahid itu lebih cenderung dan lebih memilih hukum tertentu dan meninggalkan hukum yang lain disebabkan satu hal yang dalam pandangannya lebih menguatkan hukum kedua dari hukum pertama. Nah, yang kedua ada macam-macam istihsan. Kalau dari definisi istihsan menurut syara itu jelas bahwa istihsan adalah dua macam. Ada dua macam. Yang pertama ada pentarjihan kias kafi yang tersembunyi atas kias jali atau nyata, itu karena ada suatu dalil. Kalau bisa dicontohkan tuh fuqaha Hanafiyah itu menyebutkan bahwasanya sisa minuman binatang buas seperti burung gagak, burung elang, burung raja wali itu adalah suci berdasarkan istihsan dan najis berdasarkan kias. Segi pengkiasannya ialah bahwasanya ia merupakan sisa minuman binatang yang dagingnya haram dimakan, sebagaimana sisa minuman buas seperti harimau, macan tutul, dan singa. Hukum sisa makanan binatang mengikuti hukum dagingnya. Sedangkan segi istihsan adalah bahwasanya jenis burung yang buas meskipun dagingnya diharamkan, hanya saja air liurnya yang keluar dari dagingnya tidak tercampur dengan
sisa minumannya karena ia meminum dengan paruhnya, padahal paruh tersebut termasuk dalam tulang yang suci. Adapun binatang buas, maka ia minum dengan lidahnya yang bercampur dengan air liurnya. Oleh karena inilah sisa minuman yang najis. Nah, dari contoh tersebut itu terdapat pertentangan pada suatu kasus antara dua kias. Yang pertama adalah kias yang nyata yang mudah difahami, dan kedua adalah kias yang tersembunyi. Kemudian ia berpaling dari kias yang nyata. Berpaling ini adalah istisan, dan dalil yang menjadi dasarnya adalah segi istisannya. Nah, macam-macam yang kedua itu ada pengecualian kasuistik atau juz'iyah dari suatu hukum kuli atau umum dengan adanya suatu dalil. Contohnya itu adalah syar'i atau pembuat hukum Allah. Ada Allah itu melarang terhadap jual beli benda yang tidak ada, namun dia memberikan kemurahan secara istisan kepada salam atau pemesannya. Sewa menyewa, muzaroah atau akad bagi hasil penggarapan tanah, musakot, akad bagi hasil penyiraman tanaman, dan istisna, akad jasa pengerjaan sesuatu. Semuanya itu adalah akad berlangsung. Segi istisanya adalah kebutuhan manusia dan kebiasaan mereka. Pada contoh yang tadi saya sudah sebutkan, ada pengecualian kasus dari hukum kuli atau umum karena ada dalil. Inilah yang menurut istilah disebut dengan istisan. Menurut teman-teman sampai sini sudah paham, kan? Oke, lanjut lagi. Macam-macam istisan itu ada lagi ya. Kalau dilihat dari segi pengambilan dalilnya, dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam. Nah, yang pertama itu ada istisan bi al-qiyas al-kafi. Itu adalah penentuan hukum penelitian karena dalam kasus ini ditemukan dua dalil, baik Al-Quran maupun hadis, yang masing-masing dalil mempunyai konsekuensi hukum tersendiri. Lalu penentuan hukumnya harus melalui pentarjihan pada dalil yang dianggap lebih sesuai dengan persoalan tersebut, lantaran memiliki dampak penetapan hukum yang lebih kuat. Nah, dapat dicontohkan kasus perbedaan besar kecilnya harga barang dalam transaksi jual beli barang yang belum diserah terimakan. Misalnya, penjual mengaku harganya 100 juta dan pembeli 95 juta. Dalam menangani kasus tersebut, kedua orang yang melakukan transaksi harus bersumpah dulu dengan cara memenangkan ketentuan hukum yang ada pada qiyas kafi tidak jelas dan meninggalkan ketentuan hukum yang ada pada qiyas jali atau yang jelas. Nah, dengan demikian itu dalam kasus tersebut itu menurut teori istisan antara pembeli dan penjual masing-masing adalah orang yang mengingkari masing-masing berkedudukan sebagai pendakwa dilihat dari satu sisi, dan dari sisi lain masing-masing adalah orang yang mengingkari. Oleh karena itu keduanya harus bersumpah. Nah, yang kedua itu ada istisan bi al-nas. Nah, itu adalah berpindahnya penetapan hukum dari satu penetapan hukum berdasarkan pada prinsip dasar universal yang sudah ditangkap oleh dalil yang cakupannya kuli, lantaran secara spesifik terdapat nas, baik Al-Quran maupun hadis yang menyalahi kedua kaidah hukum tersebut, kaidah umum tersebut. Jika demikian, maka istisan mengambil jalan memprioritaskan ketetapan hukum spesifik atau juz'iyah daripada hukum kuli atau universal berdasarkan dalil. Dan yang ketiga itu ada istisan bi al-jima. Istisan bi al-jima itu adalah aqwa atau fatwa sahabat tentang suatu hukum dalam kasus-kasus kontemporer yang secara lahiriah bertentangan dengan hasil penetapan qiyas atau kaidah kuli
atau memang mereka bersikap tidak mengingkari jika hal tersebut dilakukan oleh publik. Yang keempat itu ada istihsan bi al-daruri, itu adalah penerapan dalil nas atau kaidah hukum akan dipastikan berdampak munculnya kesulitan, dan untuk menghilangkannya diberlakukanlah pengecualian berdasarkan darurat. Nah, contohnya itu pada kasus pencucian sumur atau kamar mandi yang terkena najis dengan menguras bagian atau keseluruhan air. Itu maksudnya kias menetapkan tidak dapat disucikan dengan cara menguras bagian atau keseluruhan air, sebab menguras bagian tidak bisa mempengaruhi terhadap kesucian air yang tersisa, sedangkan menguras keseluruhan belum bisa menjadikan sesucian air yang terus memancarkan dari sumber mata air. Istihsan menentukan bisa menjadi suci dengan cara menguras airnya sampai pada batas tertentu sesuai dengan jenis dan besar kecilnya sumur atau kamar mandi tersebut. Nah, yang kelima ada istihsan bi al-maslahah. Itu adalah penerapan suatu dalil nas atau kaidah hukum akan berakibat munculnya kerugian, mafsadat atau tidak tercapainya kemaslahatan yang sudah menjadi tujuannya. Untuk menghilangkannya dipakailah istihsan dengan memberlakukan hukum yang dimungkinkan dapat mewujudkan kemaslahatan. Yang keenam ada istihsan bi al-urf, adalah penerapan kias atau kaidah kuli berdasarkan tradisi yang sudah berlaku secara umum, seperti kasus jasa penyediaan toilet atau kamar kecil itu tanpa adanya kepastian berapa lama dan berapa banyak air yang dipergunakan dengan imbalan pembayaran tarif yang telah ditentukan. Dan ketentuan ini sudah berlangsung lama dari masa ke masa, dan tidak ada seorang pun ahli hukum Islam yang mengingkarinya. Nah, untuk selanjutnya itu ada kehujahan istihsan. Dari definisi istihsan dan penjelasan terhadap kedua macamnya, jelas, dan beberapa macam yang tadi saya sudah sebutkan, itu jelas bahwasanya pada hakikatnya istihsan bersumber hukum yang berdiri sendiri, karena sesungguhnya hukum istihsan bentuk yang pertama dari kedua bentuknya dalilkan kias yang tersembunyi yang mengalahkan terhadap kias yang jelas, karena ada beberapa faktor yang memenangkannya. Yang kedua dari memenangkannya yang membentuk tenang hati si mujtahid. Nah, itulah segi istihsan. Nah, sedangkan bentuk yang kedua dari istihsan ialah bahwasanya dalilnya adalah maslahat yang menurut pengecualian kasuistis dari hukum kuli atau umum, dan juga yang disebut dengan segi istihsan. Dan kehujahan istihsan itu ada beberapa menurut pendapat para ulama. Yang pertama itu adalah ada ulama Hanafiyah yang dijelaskan bahwa Abu Zahra berpendapat bahwa Abu Hanifah banyak sekali menggunakan istihsan. Begitu pula dalam keterangan yang ditulis dalam beberapa kitab usul yang menyebutkan bahwa Hanafiyah mengaku adanya istihsan. Bahkan dalam beberapa kitab fikihnya banyak sekali terdapat permasalahan yang menyangkut istihsan. Dan yang kedua itu ada dari ulama Malikiyah yang di situ dijelaskan Asy-Syatibi itu berkata bahwa sesungguhnya istihsan itu dianggap dalil yang kuat dalam hukum sebagaimana pendapat Imam Maliki dan Imam Abu Hanifah. Begitu pula menurut Abu Zahra bahwa Imam Maliki sering berfatwa dengan menggunakan istihsan. Yang ketiga itu ada ulama Hanabilah. Dalam beberapa kitab usul disebutkan bahwa golongan Hanabilah itu mengakui adanya istihsan, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Amudi dan Ibnu Hazib.
Akan tetapi Al-Jalal Al-Mahali dalam kitab Syarh Al-Jawami mengatakan bahwa istihsan itu diakui oleh Imam Abu Hanifah. Namun ulama yang lain mengingkarinya, termasuk di dalam golongan Hanabilah. Dan yang keempat itu ada ulama Syafi'iyah. Itu golongan Asy-Syafi'i secara masyhur tidak mengakui adanya istihsan dan mereka betul-betul menjauhi untuk menggunakan dalam istinbat hukum dan tidak menggunakannya sebagai dalil. Bahkan Imam Syafi'i berkata bahwa barang siapa yang menggunakan istihsan berarti ia telah membuat syariat. Beliau juga berkata, segala urusan itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada yang menyerupainya sehingga dibolehkan menggunakan kias, namun tidak boleh menggunakan istihsan. Oke, pada teman-teman, Siva mau ucapin terima kasih buat yang sudah menyimak video kali ini dari awal sampai akhir, dan pastinya kalian harus mengambil sesuatu yang positif dari video ini dan tinggalkan yang negatif. Dan banyak kekurangan dan kelebihannya, Siva mohon maaf. Tentunya semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Siva pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.